Keesokan harinya, acara pemakaman Ngatomono pun dilaksanakan. Beberapa tetangga mulai berdatangan di rumah duka. Beberapa anggota keluarga Ngatmono tampak sedih, terutama istri Ngatmono. Tampak raut sedih di wajahnya. Berkali-kali ia meneteskan air mata kesedihan. Sekitar pukul 10 pagi, keranda mayat Ngatmono pun diberangkatkan menuju area pemakaman. Dan tak lama kemudian, acara pemakaman Ngatmono selesai juga. Para tetangga dan warga desa pun mulai meninggalkan tempat pemakaman itu. Yang tersisa cuma Sumarno dan Sukirno. Mereka berdua masih berdiri di depan kuburan Ngatmono. Mereka berdua masih tidak percaya dengan kematian Ngatmono yang begitu cepat dan mendadak. Sumarno dan Sukirno kemudian mulai melangkah meninggalkan gundukan kuburan Ngatmono. Mereka berdua berjalan keluar dari area pemakaman menuju ke motor Sumarno. Mereka berdua pun berboncengan segera pulang menuju ke rumah Sukirno. Dan tak selang beberapa lama kemudian, sampailah mereka berdua di rumah Sukirno. Mereka berdua pun asik ngobrol di depan rumah. "Kang, aneh ya. Aku tak menyangka Ngatmono mati secepat itu. Padahal semalam barusan kita minum-minum bersama kan?" "Iya no, aku juga tak mengira. Tapi Kang, kayaknya ada yang aneh dengan kematian Ngatmono, Kang. Motornya kok jauh dari tempat ia meninggal ya?" "Iya sih, bener omongan kamu." Sesaat kemudian, dari dalam rumah, tampak istri Sukirno keluar dengan membawa 2 cangkir kopi. Ia pun kemudian menaruh kopi itu di atas meja di depan mereka berdua. Dan ia pun segera kembali lagi masuk ke dalam rumah. "No, kelihatannya istri kamu tambah cantik aja, No." "Ah, jangan gitulah, Kang. Jangan macam-macam loh." Mereka berdua masih asik melanjutkan obrolan mereka hingga sore menjelang. Sekitar pukul 4 sore, Sumarno beranjak dari tempat duduknya dan segera ia berpamitan pulang kepada Sukirno. Malam pun kini tiba. Di warung kopi Mbah Surip, tampak beberapa warga masih asik memperbincangkan kematian Dewi dan juga kematian Ngatmono. "Mas, masih ingat kan kematian Dewi seminggu yang lalu? Saat ia dibunuh para perampok yang menyatroni rumahnya." "Iya Kang, kasihan Dewi. Terus, tadi malam ganti Ngatmono yang mati. Tapi kita tahu kan, kalau Ngatmono dan komplotannya itu suka mencuri." "Iya Kang, memang setauku Ngatmono, Sumarno dan Sukirno memang suka mencuri dan mabuk-mabukan. Makanya, apa kalian gak curiga dengan mereka bertiga? Kemarin saja aku lihat Sumarno baru beli motor baru. Coba, uang dari mana itu?" "Iya Kang, benar juga kata kamu Kang. Atau mungkin mereka ada kaitannya dengan kematian Dewi ya Kang?" Masih santer, warga memperbincangkan kematian Dewi dan Ngatmono. Di tempat lain, di rumah Dewi, malam itu tampak suasana lengang dan sepi. Terlihat suami Dewi duduk-duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi dan singkong goreng. Ia tampak memandangi foto Dewi yang dipegangnya. Dia masih terpukul dengan kematian Dewi. Memang, Leo sulit untuk menerima kenyataan ini.
Soalnya, Dewi adalah istri yang sangat ia cintai dan sayangi. Dewi adalah sosok istri yang sangat taat dan patuh kepada suaminya. Tapi, nasib berkata lain. Dewi harus meninggal dengan cara yang mengenaskan dan mengerikan. Terdengar suara tangis bayi memecah kesunyian malam itu. Di dalam kamar, tampak anak Dewi yang masih kecil itu terbangun dan menangis. Sesaat kemudian, muncullah sosok Dewi di dalam kamar itu. Dan kemudian, Dewi pun menggendong anaknya dan segera menyusuinya. Dalam dekapan ibunya, si kecil pun akhirnya berhenti menangis dan tampak senang dengan kehadiran ibunya. Boyem, yang kala itu terjaga masih belum tidur, hanya duduk terdiam memandang Dewi yang tengah menyusui anaknya. Ia pun terharu dan sedih menyaksikan hal ini. Ia tahu benar, Dewi majikannya adalah orang yang baik. Selama ia ikut Dewi, tidak pernah sekalipun ia dibentak-bentak atau dimarahi oleh Dewi. Mata Boyem berkaca-kaca dan tak terasa keluar air mata yang menetes di pipinya. Boyem berusaha menahan kesedihannya. Tak lama kemudian, Dewi pun menidurkan anaknya kembali. Dan setelah itu, ia berpamitan kepada Boyem. "Bok, aku pergi dulu ya." Bersamaan dengan itu, tubuh Dewi pun menghilang dari pandangan. Malam pun semakin larut, dan suasana di desa itu tampak sepi dan sunyi. Tampak lampu-lampu di beberapa rumah mulai padam. Suara-suara binatang malam dan olongan anjing yang bersautan menambah suasana malam itu tambah mencekam. Angin yang begitu dingin dan terasa menusuk tulang berhembus menyapu seisi desa. Hari pun berganti. Malam itu, hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sekitar pukul 11 malam, Sumarno yang tengah pulang dari membeli bakso tengah duduk-duduk santai di depan rumah. Tampak segelas minuman dan sebotol minuman hangat menemaninya malam itu. Ternyata Sumarno lagi resah dan gelisah. Ia kepikiran dengan kematian Ngatmono. Ia khawatir kalau Ngatmono mati dibunuh Dewi. Tiba-tiba, Sumarno dikagetkan dengan suara dan bayangan berkelebat dari kejauhan. Benar saja, sesaat kemudian terdengar suara, "Sumarno, kamu harus mati." Bersamaan dengan suara itu, tiba-tiba tampak sosok Dewi muncul di hadapannya dengan muka yang pucat dan raut wajah yang penuh dendam. Sumarno yang kaget dan terkejut, tak menyangka kalau akan didatangi oleh hantu Dewi. Ia pun sontak gemetaran dan ketakutan. Sumarno yang ketakutan segera berlari masuk ke dalam rumah, dan segera ia mengunci pintunya rapat-rapat. Sumarno segera mengambil golok yang selalu ia bawa saat beraksi. Tanpa diduga-duga, sosok Dewi muncul seketika di dalam rumah. Sumarno pun tampak terkejut lagi melihat Dewi telah berada di dalam rumahnya. "Kamu harus mati, Sumarno." Kembali terdengar suara Dewi memecah kesunyian malam. Sudah kepalang basah, kali ini Sumarno dengan sisa-sisa keberaniannya segera menyerang ke arah Dewi. Tampak bola yang dibawa Sumarno melesat menebas ke arah Dewi. Namun, hantu kok dilawan. Golok Sumarno melesat menembus tubuh Dewi, tapi golok itu tidak dapat melukai Dewi. Serangan Sumarno yang bertubi-tubi hanya mengenai ruang kosong, seperti yang menembus bayangan saja. Dewi pun tertawa dengan serangan Sumarno. Kini, Sumarno semakin ketakutan melihat semua ini.
Semua serangannya tidak membuahkan hasil sama sekali. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba tubuh Sumarno terpental ke dinding rumah seperti dilemparkan. Tak ayal, hantaman keras itu serasa meremukkan tulangnya. Sumarno pun jatuh ke lantai dengan tubuh yang terasa remuk. Belum sempat ia berdiri, kembali Dewi melempar Sumarno, dan kali ini tubuh Sumarno terlempar menghantam meja kaca. Terdengar suara keras saat tubuh Sumarno menghantam meja kaca itu. Sesaat kemudian, saat Sumarno mulai berdiri, tiba-tiba terlihat golok Sumarno melesat menuju ke arahnya. Tak ayal lagi, serangan yang tiba-tiba itu tak mampu dihindari oleh Sumarno. Golok Sumarno pun kini menghujam menusuk ke arah perutnya. Darah segar mulai berhamburan dari dalam perutnya. Sesaat kemudian, tampak secepat kilat Dewi menyerang Sumarno dengan cakaran mautnya. Tak ayal, tubuh Sumarno pun tercapik-capik tak berbentuk. Darah di mana-mana. Belum berhenti sampai di situ, tiba-tiba golok Sumarno kembali tercabut dan kembali melesat menebas leher Sumarno. Leher Sumarno pun putus tak tebas goloknya sendiri. Tampak kepala Sumarno yang menggelinding jatuh ke lantai dengan mengerikan. Kini selesai sudah dendam Dewi kepada Sumarno yang telah memperkosa dan membunuhnya. Kini tinggal satu lagi orang yang akan menjadi korban pembalasan Dewi, yaitu Sukirno. Ya, Sukirno yang akan menjadi korban berikutnya. Tampak sosok Dewi yang kini tengah berada di luar rumah menghilang dengan tiba-tiba. Rupanya saat itu ada 3 warga yang sedang ronda dan mereka berada tepat di depan rumah Sumarno. Tak ayal, mereka bertiga pun melihat tubuh Dewi yang menghilang di kegelapan malam. Melihat hal yang aneh itu, ketiga warga desa segera masuk ke dalam rumah Sumarno. Benar saja, alangkah terkejutnya mereka bertiga saat mereka melihat tubuh Sumarno yang bersimbah darah dengan luka yang mengerikan dan kepala yang terputus menggelinding di atas lantai. Kang, benar. Ternyata arwah Dewi menurut balas, Kang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.